Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon diperhatikan. Masalah saluran air dari primer ke sekunder, kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Mohon Pak Gub Sloba atas di mohon. tapi rumahnya Bapak yang pimpin berbongkaran. Iya, enggak. Ulaku gubernur Wakil Bupati Tasikmalaya bersama Ketua DPRD Tasikmalaya menantang Kang Deddy Mulyadi soal irigasi, teman-teman. Ini menarik, teman-teman ya. Konflik ini bermula ketika Kang Deddy Mulyadi sering belusukan melihat irigasi-irigasi yang tidak baik gitu ya. Yang mana itu akan mengganggu aktivitas para petani, teman-teman. Dan postingan terbaru dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini seolah-olah menantang Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Lalu bagaimanakah respon dari Kang Deddy Mulyadi? Nanti saya akan tampilkan di akhir. Jangan di skip-skip ya, teman-teman. Ini karena menarik ya. Biasanya yang mengeluhkan atau yang menantang itu para masyarakat di Jawa Barat, bukan pejabat. Ini ada pejabat yang mengeluh dan menantang, mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi lewat sosial media adalah seorang pejabat, teman-teman. Coba kita lihat dan saksikan videonya bersama-sama. Silahkan. saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon Diperhatikan. Kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Nih, saya lagi sama tokoh masyarakat, Kang Oos, orang Desa Cibaranarik, didampingi Pak Camat Tanjung Jaya. Ada Kepala UPTD Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Ini 2010, berarti 16 tahun yang lalu, disiapkan untuk menjadi lahan sawah. Tetapi nepi ka ayeuna, nepi ka urang incuan. Teu kacayan we. Padahal ada irigasi primer yang punya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Maka hari ini saya mau melihat kondisi irigasi primer untuk segera kita tuntaskan. Masa lalu, biarlah masa lalu, kita tatap masa depan ya. Kata Pak Prabowo, jangan omon-omon, harus kerjakan. Saya minta warga Tanjung Jaya ini diperhatikan, karena sudah hampir ke 17 tahun Tanjung Jaya ini tidak dialiri air. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon direkomendasikan. Diperhatikan untuk air. segera direvitalisasi ya. Pintu air menganggur karena gak ada airnya. 2023 air nyampe. 2026 saat deui tah kumaha naon masalah. Airnya digilir. Kenapa airnya digilir? Debit airnya kurang. Berarti persoalan utamanya bagaimana kita menciptakan debit air itu mencukupi. Bendungan Ciramajaya ini berhulu di Bendungan Ciramajaya, Kecamatan Mangunreja, melewati Kecamatan Tanjung Jaya, berujung di Kecamatan Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 16 km. 16 km itu baru bisa mengalir sepanjang 10 km kurang lebih ya. Jadi yang harus kita upayakan itu kurang lebih 6 km lagi. Masih panjang untuk potensi sawah yang belum teraliri 400 sampai 500 hektar lah ya. Itu luas sekali untuk menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, atas dorongan tokoh-tokoh masyarakat, berharap saluran irigasi Ciramajaya ini secara fungsional, normal kembali untuk diairi sama air. Maka kalau tadi masalahnya airnya debitnya cukup, berarti dari hulunya kita betulkan, Pak. Kemudian salurannya kita bersihkan supaya airnya lancar. Dulu 5 tahun yang lalu ya kita mulai memperjuangkan ini dan ada kalimat yang sangat menyenangkan hati, Pak. Rehab tuntas. Ternyata setelah 5 tahun tuntas. Jadi kita tidak boleh itu terjadi lagi, Pak. Saya malu sama masyarakat. Janji itu harus ditepati dan ini sebetulnya bukan masalah janji, bukan masalah kewenangan siapa-siapa. Ini masalah kemanfaatan. Ada satu
fasilitas negara yang kita abaikan. Maka hari ini kita sama-sama harus punya semangat untuk menuntaskan. Dan kalimat rehab tuntas itu harus kita terbukti. Insya Allah katanya tahun ini kita ajukan menjadi Inpres, instruksi Presiden mengenai revitalisasi irigasi Pak ya, 2027 terlaksana. Aminkan semuanya? Amin. Pak Gubernur kan selalu kalau ada masalah di rakyat Iya, langsung iya. tuntaskan. Nah mudah-mudahan Ciramajaya hari ini dikunjungi oleh Pak Wabub dan dari perwakilan PSDP Provinsi. Saya berharap Bapak Aing mendengar atas keluhan masyarakat Tanjung Jaya. Mudah-mudahan dalam tahun ini Bapak Aing bisa meluncurkan anggaran ke Ini. Saya titip juga untuk masyarakat ya. Kalau ada revitalisasi, kemudian di situ ada gangguan, misalkan terokupasi jadi bangunan, jadi jembatan, harus sadar diri. Jangan menghalangi-halangi nanti ketika revitalisasi itu dilaksanakan, kemudian ada penertiban. Tolong kesadarannya, karena pemerintah juga bisa ngambil tindakan ya. Daripada bentrokan, lebih baik sadar itu adalah tanah negara ya. Dan sekali lagi, tong micen runtah, Kak Solokan, Kak irigasi ya. Selain mengganggu aliran air dan merusak, juga sangat berdosa terhadap alam. Selanjutnya, ini juga teman-teman di Tasik. Saya mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon Diperhatikan. Masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder, kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Karena bagaimanapun problem dari pengairan di kita adalah banyaknya rumah yang dibangun di sepadan sungai, bahkan mengambil tanah sungai, mengakibatkan aliran sungainya tidak berfungsi. Kita berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hal di seluruh provinsi Jawa Barat, baik jalan, irigasi, listrik masyarakat, perumahan pemukiman, penanganan bencana, PJU, kelautan, industri, semuanya akan kita kelola dengan baik berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Seluruh aspek pendidikan kesehatan menjadi prioritas kita. Salam untuk semuanya, hati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum para sahabat. Tak dipungkiri hingga kini ya, KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini sangat viral dan kita tahu bahwa dia itu memang hadir di tengah masyarakat dan bergaul dengan masyarakat. Dan dia secara politik dia punya kekuatan yang sangat hebat menurut saya dibanding politisi-politisi yang lain, yaitu dia berpolitik dengan menggunakan daya hayal, imajinasi, dan intuisi yang kuat, sehingga masyarakat begitu tertarik dan simpati pada dia. Sehingga ketika saya mengkritiknya atau banyak teman-teman yang lain mengkritiknya, marah-marah begitu ya. Mungkin karena saking dicintainya. Tapi mengapa masyarakat mencintai? Ini pertanyaannya menurut saya. Jadi apakah masyarakat itu sangat rasional mencintai KDM ini atau karena kinerjanya misalnya? Ini yang permasalahan yang perlu kita kritisi dari KDM. Kecintaan masyarakat kepada KDM menurut hemat saya itu karena kepintaran dia dalam mengelola situasi dan kondisi yang ada sehingga menjadi simpati masyarakat. Jadi bukan pada kinerja. Padahal kita harus tahu bahwa tugas gubernur adalah menjadi gubernur itu eksekutif seperti bupati juga presiden. Apa yang dia sampaikan menurut saya itu bagus ya, jargon-jargon yang disampaikan bagus, dan apa yang dia cita-citakan juga bagus menurut saya, beberapa bagus lah. Bahkan ada satu usulan dia diterima oleh Polri, di antaranya adalah membebaskan tidak wajibnya KTP. Menurut saya ini sangat bagus. Banyaklah menurut saya beberapa yang bagus. Tetapi banyak hal-hal yang dia gagas ya, yang membuat simpati masyarakat itu tidak berjalan dengan berkelanjutan ya, apalagi efektif, apalagi efisien gitu ya. Banyak hal yang misalnya kita patut mempertanyakan bagaimana kelanjutan pendidikan barak militer gitu ya. Bagaimana pendidikan budaya dan tradisi Sunda, Pancawaluya misalnya di SMA,
bagaimana kualitas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Dulu dia pernah menyatakan bahwa Indonesia tuh perlu meningkatkan STEM, science, teknologi, engineer dan matematik. Tapi pada kenyataannya ini malah masih terhambat. Belum ada actionnya gitulah. Karena sekali lagi tugas gubernur adalah memberikan solusi bukan secara individual tapi secara masif dan berkelanjutan. Juga bagaimana upaya dia dalam menangani kemiskinan, bagaimana dalam menangani pengangguran. Bobby Bos juga sampai sekarang tidak jelas. Banyak hal-hal yang dia ungkapkan itu hanya berupa jargon, berupa cita-cita, angan-angan atau omon-omon saja gitu ya. Bagaimana misalnya dia nanti akan menggagas lagi dengan menikah murah. Ini sekali lagi bagus, saya sangat setuju. Gaya hidupnya ini masyarakatnya harus kita didik supaya tidak bergaya hidup mewah. Ya, dia masyarakat dididik bergaya hidup murah, meriah, tapi kalau dia hanya menantunya saja menikah dengan mewah kan itu juga menurut saya bertentangan dengan perilaku dia gitu. Harusnya ini juga harus menjadi perhatian. Jadi kepopuleran dia tidak sejalan dengan kinerja menurut saya. Nah, ini yang harus kita kritisi. Kalau nanti suatu ketika nanti itu dia kinerjanya di Jawa Barat itu paling bagus se Indonesia, wajib kita dukung. Tetapi kalau hanya omon-omon, ya semua pinter omon-omon ya. Saya pikir ini yang harus kita lakukan dalam mengkritisi seorang gubernur. Mari kita berpikir dengan akal sehat, dukung dengan gubernur secara wajar, dan kalau ada yang mengkritik, nggak usah marah-marah. Biasa saja. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Gub Geus loba. atas di mohon. Tapi rumahna Bapak yang pimpin bebokan. Iya, enggak. Ulah ku gubernur wae. Jembatan, musola, Ya, sagala. hajar. Aya. Siap. Oh. Ayo urang sa Jawa Barat kudu bagian tata perangkoe mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sama Kadis Sumber Daya Air Jawa Barat, Pak Diki. Barusan juga dapat arahan dari Pak Gubernur. Insya Allah sesuai dengan harapan masyarakat Ciramajaya, irigasi kita di Kabupaten Tasikmalaya akan segera tuntas. Tetapi saya ingatkan sekali ya Pak ya, Iya. mohon dukungannya dari masyarakat untuk menertibkan sendiri yang garasi, yang rumah, musola dan lain sebagainya. Sebelum kita tertibkan. Sebelum kita normalisasi. Sebelum kita normalisasi dan kita tertibkan karena Iya. kudu kusorangan ada kesadaran. Baru air mengalir sampai jauh. Ya. Nuhun Pak Kadis sekali lagi nuhun ya. Ayeuna geus meunang 500 lah urang tah ayeuna kan geus gogoro kan bieu ku kan. Tah kitu sing wanian cenah je Pemda teh sok beresan cenah heuh. Ulah ku urang wae cenah. Bener cek urang. Rek sing urang galak ya ayeuna urang titah Kang Dede aing mah galak kayak gitu. Terus jadi musola, jadi irigasi, jadi apa? Garasi. Eta sepanjang sepadan Ciramajaya. Insya Allah tuntas karena anggaran cukup ayeuna teh. Tahun 2026 teh. Bismillah lah, jadi orang boga kota. Karena kan saya omongin tadi, kita baru tiba-tiba kecamatan, lawan terus seperti ini, betul kan? EJ23 Jawa Barat. Istimewa. Oke teman-teman, perseteruan antara Kang Deddy Mulyadi dengan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ini memang sempat memanas ya dari dulu teman-teman. Dan sekarang saya ingin membacakan apa sih kronologinya teman-teman ya. Saya akan membacakan yang pertama adalah konflik masalah irigasi Cikunten ya. Konflik memuncak saat Kang Deddy Mulyadi mengunggah video yang menunjukkan kerusakan irigasi Cikunten 2. Dalam konten, Kang Deddy Mulyadi menyoroti nasib petani kesulitan air dan terkesan menyalahkan kelambatan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur tersebut. Yang kedua, argumen tantangan dari pihak Tasikmalaya. Wah, seru nih ya. Asep Sobari Al-Ayubi dan pihak Pemkab Tasikmalaya memberikan klarifikasi yang kemudian diramaikan sebagai tantangan adu data. Ya, poin pembelaan mereka itu adalah masalah kewenangan. Lagi-lagi masalah kewenangan, ya. Mereka menegaskan bahwa irigasi Cikunten 2 adalah wewenang pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tudingan pencitraan. Kang Deddy Mulyadi selalu saja dituding pencitraan. Pihak daerah merasa Kang Deddy Mulyadi yang saat itu
merupakan anggota DPR RI melakukan intervensi yang tidak sesuai koordinasi administratif dan hanya demi konten media sosial yang menyudutkan daerah. Tantangan diskusi, mereka mengajak KDM untuk duduk bersama membahas aturan tata kelola anggaran agar masyarakat tidak salah paham mengenai siapa yang sebenarnya berkewajiban memperbaiki irigasi tersebut. Jawaban Kang Deddy Mulyadi, KDM merespon dengan gaya khasnya, menyatakan bahwa rakyat tidak peduli dengan sekat birokrasi atau kewenangan pusat, provinsi, ataupun daerah gitu loh. Rakyat hanya butuh solusi cepat agar sawah mereka terairi gitu. Ia menekankan bahwa jika pemerintah daerah peka, mereka seharusnya bisa mendesak provinsi lebih keras atau memberikan solusi darurat daripada sibuk berdebat soal aturan administratif di media sosial, teman-teman ya. Perdebatan ini justru membawa dampak positif bagi warga, ya, karena akan terjadi percepatan perbaikan, karena viral dan menjadi konsumsi publik gitu loh. Proses birokrasi yang tadinya lambat jadi cepat gitu. Dan perbaikan irigasi tersebut akhirnya mendapat perhatian serius kemudian dari Pemprov Jabar yang hari ini adalah gubernurnya Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Masyarakat menjadi lebih tahu mengenai pembagian wewenang infrastruktur meskipun tuntutan akan aksi nyata tetap menjadi yang utama gitu loh. Secara singkat, tantangan tersebut adalah benturan antara etika birokrasi formal yang diwakili tokoh daerah seperti Asep Sobari dengan politik populis aksi lapangan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini kronologi konflik-konflik awal ya Kang Deddy Mulyadi dengan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Dan hari ini viral tuh ya dalam postingan Ketua DPRD Tasikmalaya Asep Sobari itu menantang Kang Deddy Mulyadi ya untuk kemudian bagaimana mengatasi irigasi. Ya, semoga ini bisa menjadi evaluasi dan bisa segera diperbaiki ya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.